Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini kami dari kelompok Millionaires Project akan memaparkan bisnis plan kami yang kami beri nama Basorilla atau bakso frozen mozzarella. Nah, di sini adapun tujuan dari pembuatan bisnis plan kali ini yaitu adalah dalam pemenuhan nilai mata kuliah kewirausahaan yang kami ambil pada kelas EL 42 gabungan 34. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan pada hari ini, yang pertama adalah the business profile, yaitu memperkenalkan profil bisnis perusahaan. Yang kedua adalah the market, mendeskripsikan target market perusahaan. Yang ketiga adalah development and production, yaitu menjabarkan pengembangan dan produksi perusahaan. Yang keempat adalah organization, mendeskripsikan bagian organisasi dan job desk. Yang kelima adalah financing, yaitu menjelaskan neraca keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah marketing, yaitu mendeskripsikan marketing plan perusahaan. Yang pertama adalah the business profile. Nah, our company adalah Basorilla. Nah, Basorilla merupakan bisnis yang bergerak pada industri makanan, khususnya frozen food. Nah, Basorilla memiliki tagline yaitu enak, sehat, dan higienis. Basorilla terinspirasi untuk membangun usaha di masa pandemik dengan culture makanan fashion yang memadukan makanan nasional yaitu bakso dan keju khas Italia yaitu mozzarella. Nah, untuk tagline Basorilla yang pertama adalah enak. Nah, enak di sini adalah memberikan produk berupa makanan yang enak dari segi rasa, perpaduan bakso ayam dan potongan keju mozzarella. Sehat, memikirkan kesehatan konsumen dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti pengawet maupun poro makanan. Dan yang terakhir adalah higienis, yaitu selalu menyediakan olahan makanan dengan bahan makanan yang bersih, fresh, dan pelaksanaan yang selalu kami perhatikan kebersihannya. Nah, adapun visi dan misi dari perusahaan yang kami kembangkan, visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan kuliner yang mampu dikenal, diakses, dan diingat oleh para konsumen dengan menjunjung tinggi makanan yang enak, sehat, serta higienis. Dengan misi, yang pertama adalah menciptakan berbagai macam sajian kuliner terbaru yang kreatif dan inovatif dalam bidang makanan. Yang kedua adalah mengutamakan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan. Yang ketiga, menciptakan produk yang sehat, halal, dan higienis. Dan yang terakhir adalah memberikan sentuhan varian rasa yang menarik dan berciri khas. Adapun customer profile dari perusahaan yang kami jalankan, yang pertama adalah customer jobs. Nah, untuk Basorilla ini dapat dicicipi pada saat melakukan work from home, kuliah atau belajar online, lockdown, dan aktivitas lainnya yang memerlukan makanan yang awet dan cepat. Nah, kita bisa ketahui di masa pandemik seperti ini, kita sangat berhati-hati dalam keluar rumah. Gitu. Nah, makanya dengan Basorilla diharapkan para orang yang melakukan work from home, kuliah, atau belajar online, lockdown, aktivitas lainnya yang memungkinkan mereka untuk tidak bisa keluar dapat menjadikan makanan atau Basorilla ini sebagai hidangan alternatif mereka saat kelaparan. Nah, yang kedua adalah customer sosial. Nah, Basorilla ingin menjadi pemenuh keinginan pelanggan seperti saat merasa bosan mengenai permasalahan perkuliahan, bosan, bad mood, ataupun masalah-masalah keluarga. Nah, itu dikarenakan rasa unik yang ditawarkan dari Basorilla diharapkan dapat menaikkan mood para setiap customernya. Karena perpaduan unik dari olahan daging ayam yang dijadikan bakso dengan sentuhan keju khas Italia yaitu keju mozzarella. Nah, apa sih customer yang didapatkan atau keuntungan customer dalam membeli produk kita? Yaitu harga yang kami tawarkan itu relatif lebih murah. Nah, sistem pembayaran yang mudah, cita rasa produk berbeda, dan makanan yang tahan lama. Selanjutnya ada customer pain, itu ada overcharge dari Grab atau Gojek terdapat harga produk.
Yang kedua adalah pelanggan menunggu lama. Yang terakhir adalah ketidaknyamanan saat menunggu produksi. Nah, produk yang kami tawarkan seperti yang bisa dilihat di gambar, itu ada Tobarilla atau pentol bakso gorila. Mohon maaf, Tobarilla itu adalah pentol bakso mozzarella maksudnya. Nah, untuk Tobarilla itu adalah sajian bakso ayam yang diolah menjadi frozen food dengan isian keju mozzarella yang bisa disajikan dengan cara digoreng, dibakar maupun direbus dengan kuah kaldu. Nah, value added dari produk kita adalah yang pertama yang seperti tadi dijelaskan adalah harga murah. Nah, Basorilla menjual produknya bernama Tobarilla dengan harga 15.000 per setengah kilonya atau 250 gramnya. Nah, yang kedua adalah rasa produk. Basorilla memiliki produk yang unik dan juga enak, yaitu Tobarilla. Seperti yang tadi dijelaskan, Tobarilla itu adalah pentol bakso mozzarella, yaitu olahan bakso daging ayam yang dicampur dengan keju mozzarella di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah proses pembuatan, yaitu mengedepankan 6 prinsip higienis dalam penerapan higien sanitasi makanan, yaitu prinsip pertama yaitu pemilihan bahan baku makanan, prinsip kedua adalah penyimpanan bahan makanan, yang ketiga adalah pengolahan makanan, yang keempat adalah pengemasan makanan, yang kelima adalah penyimpanan makanan frozen, dan yang keenam adalah pengiriman barang. Selanjutnya, section kedua adalah the market, yaitu mendeskripsikan target market perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ferdi. Waktu dan tempat dipersilakan. Makasih Bli. Selanjutnya the market itu mendeskripsikan target market perusahaan. Lanjut Bli. The customer. Dari segi demografi, target customer kami itu untuk kalangan remaja hingga dewasa dengan usia kisaran 15 tahun sampai 40 tahun, baik laki-laki dan juga perempuan. Untuk segi geografi, kami memutuskan untuk menjual produk kami secara online, sehingga seluruh Indonesia itu bisa menikmati produk kami. Dari segi psikologi, produk kami itu sangat cocok untuk dinikmati orang yang ingin menikmati bakso dengan praktis. Terus selanjutnya produk kami dapat dinikmati dengan direbus, juga digoreng, dan juga dibakar. Market size. Kami menggunakan metode bottom up untuk menghitung market size di bisnis kami. Kami mengasumsikan tuh total konsumen itu sebanyak 100 orang dengan jumlah kompetitor sebanyak 2. Dan kami akan menjual produk kami seharga 15.000 per unit dengan jumlah pembelian sebanyak 50 kali dalam 1 tahun. Dengan perhitungan rumusnya itu market size sama dengan total konsumen dikali market share dikali produk dikali quantity, maka menghasilkan market size kami adalah 22.500.000. Lanjut. Untuk kompetitor, kami memiliki 2 kompetitor, yaitu Bakso Pati dan juga Bakso Warisan Ibu. Untuk Bakso Pati itu dia menjual produknya dengan harga kisaran 35.000 sampai 60.000. Dia memiliki 6 produk dan lalu dia memasarkan dengan secara online. Bisa melalui Tokopedia, Shopee dan juga via chat WA. Target pasarnya itu untuk seluruh Indonesia. Kalau Bakso Warisan Ibu itu kisaran harganya 55.000 sampai 532.000. Dia itu menjual produknya itu sebanyak 6 dan juga beberapa menu paketannya. Itu bisa dipesan melalui Tokopedia, Shopee, via chat WA. Target pasar untuk Bakso Warisan Ibu itu seluruh Indonesia. Lanjut. Ini sales projection. Jadi dalam waktu 1 minggu kami akan menjual 25 produk kami. Dengan harga 15.000, 25.000 dikali 15 itu, maka seminggu kami akan mendapatkan pemasukan sebesar 375.000. Dengan demikian sebulan kami akan
menghasilkan 1,5 juta. Dan juga kalau 4 bulan kita akan mendapatkan 6 juta. Lanjut. Selanjutnya development production akan dijelaskan oleh rekan saya. Development and production menjabarkan pengembangan dan produksi perusahaan. Development status yang pertama ada desain produk yang memberikan ide dan inovasi terhadap produk seperti konsep produk, packaging hingga pengembangan bisnis dan produk. Yang kedua marketing team memberikan ide dan inovasi terhadap produk seperti konsep pemasaran, konten pemasaran yang menarik hingga menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal. Yang ketiga operation team menjadi penghubung dengan vendor yang terlibat dalam pengadaan bahan baku produksi, mampu menemukan vendor yang tepat dengan harga yang ekonomis namun kualitas tetap terjaga. Yang keempat modal, untuk memulai menjalankan usaha ini kami menghimpun dana dari 6 orang owner sebesar 50.000 per orang. Yang kelima aset fisik, kami mempunyai aset fisik yang bersumber dari hibah owner atau anggota. Yang pertama ada ATK, timbangan, peralatan dapur dan lain-lain. Keenam aset non fisik, kami mempunyai aset non fisik berupa media pemasaran yaitu Instagram @basorila dan email usaha kegiatan yaitu basorila@gmail.com. Oke partner, kami bekerja sama dengan vendor atau supplier untuk produksi Basorila yang disebut mitra kerja. Masuk bahan baku utama kami adalah para penjual ayam yang bertindak sebagai penjual bahan baku. Kami menemukannya di pasar-pasar tradisional. Keuntungan bagi kami di sini penjual ayam yang menjadi supplier kami bersedia menyediakan ayam filet untuk produksi yang kami butuhkan. Production process. Pertama, pemilihan dan pembelian. Kedua, pembersihan dan persortiran bahan baku. Tiga, pengolahan bahan baku dengan memotong dan menggiling. Keempat, proses peracikan produk. Yang kelima, proses pencetakan bakso sesuai dengan bentuk. Yang kelima, proses perebusan bakso setengah matang. Enam, packaging produk dan pembukaan di freezer. Keenam, pengecekan ulang kembali terhadap produk agar siap untuk diberikan kepada konsumen. Activities, melakukan pemasaran secara offline dengan menawarkan langsung produk, melakukan pemasaran secara online menggunakan platform Instagram dan membuat konten mengenai seputar produk Basorila. 2. Menghitung biaya produksi keseluruhan secara efektif dan efisien. 3. Melakukan kerjasama dengan penjualan bahan baku dan vendor kemasan terkait dengan bahan dan kemasan yang akan digunakan ketika memproduksi makanan. 4. Melakukan riset pasar dan konsumen serta memberi inovasi mengenai produk Basorila agar terus berkembang ke depannya. 5. Melakukan penjualan offline yang dilakukan dengan melakukan penjualan di kawasan Telkom, university maupun kota dan kabupaten Bandung. Dan melakukan penjualan secara online menggunakan platform Instagram dan maupun WhatsApp yang tertera pada bio Instagram untuk konsumen membeli produk kami. Expense and capital requirement. Berikut adalah paparan rincian biaya dari produk yang akan kami jual dengan masa satu kali produksi menghasilkan kurang lebih 25 piece produk. Capital requirement, untuk modal awal usaha ini Basorila mengumpulkan dana dengan total 1.485.000 yang akan digunakan untuk menjalankan proses produksi usaha. Berikut adalah bisnis model kanvas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, pada bagian keempat terdapat organisasi, yaitu mendeskripsikan bagian organisasi dan job desk. Yang pertama, pada struktur organisasi terdapat seorang CEO dengan nama Tangkas Gede Hari Angga Purnama Damai, dua orang bagian marketing, Nur Rahman Rizky dan Aulia Rahman Rafi, terus 2 orang bagian operasional, Nugroho Budi dan Muhammad Ferdi, terus seorang financing Yafi Cahyono. Nah, job desk pada masing-masing yaitu seorang CEO. CEO adalah pemimpin tertinggi pada sebuah perusahaan. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai pejabat eksekutif tertinggi atau direktur utama. Sebagai pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan, seorang CEO memiliki tugas yang mencakup luas di perusahaan.
Yang kedua yaitu marketing division. Pada perusahaan ini terdapat bagian marketing yang bertugas untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya, yang dipimpin oleh manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk mengelola promosi dan pemosisian merek atau produk dan layanan yang dijual oleh perusahaan. Tugas manajer pemasaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga ada operation division. Operation division memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bertanggung jawab penuh atas organisasi yang berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Operation division juga memberikan apa yang diinginkan oleh konsumen dengan cara yang efektif dan juga efisien. Yang terakhir yaitu ada finance division. Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan yang lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Nah, yang terakhir, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Sekian presentasi dari saya. Yang kelima ada financing, yaitu menjelaskan neraca keuangan perusahaan. Next, financing strategy. Pertama, modal awal. Untuk memulai dan menjalankan usaha ini, modal awal diperoleh dengan Basorila melakukan bootstrapping atau menghimpun dana dari 6 orang owner sebesar 50.000 per orang. Lalu ada estimasi keuntungan. Setiap minggunya kami menargetkan untuk melakukan produksi sebanyak 25 piece, di mana dijual dengan harga Rp15.000. Sehingga jika ditotal, pendapatan yang kami peroleh adalah Rp375.000. Investasi. Yang pertama, Basorila memberikan kesempatan bagi investor untuk bergabung dengan modal kerja yaitu sebesar Rp200.000. Yang kedua, ada Basorila memberikan sistem bagi hasil dalam bentuk royalti penjualan. Yang ketiga, ada besarnya royalti setiap penjualan adalah 790 atau 20% dari setiap produk. Next. Berikut adalah rincian cash flow dari bulan pertama, bulan kedua, next, bulan ketiga, dan bulan keempat. Next. Terakhir ada exit plan, itu apabila usaha kami mengalami kerugian, tentunya akan ada beberapa opsi yang kami pilih. Di antaranya, yang pertama, kami akan mengurangi jumlah produksi di setiap varian produk yang kami miliki agar nantinya produk yang terjual sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga akan meminimalisir risiko mengalami kerugian. Yang kedua, kami akan memberikan inovasi yang lebih menarik terhadap produk yang kami jual. Seperti contohnya, dan menambahkan paket kentang atau minuman yang akan disediakan oleh kami. Yang ketiga, kami akan memberikan diskon atau promo menarik lainnya agar konsumen mau membeli produk yang kami tawarkan. Yang keempat, apabila seiring berjalannya waktu, bisnis kami terus mengalami kerugian, maka kami akan dengan terpaksa menutup bisnis kami yang kemudian nantinya kerugian tersebut akan ditanggung oleh stakeholder maupun stakeholder terkait sesuai dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya, section 6 marketing plan akan dijelaskan oleh rekan kami, Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yofi Cahyono. Di sini saya ingin menjelaskan section marketing. Next. Nah, di marketing itu ada 3 bagian. Yang pertama ada marketing plan atau strategi marketing, terus ada iklan dan promo, terus ada bagaimana kita mengambil keuntungan dari poin-poin lemahnya kompetitor kita. Nah, yang pertama itu adalah ada membangun brand yang menarik. Nah, cara yang kami lakukan itu pertama membangun nama brand. Nama brand yang menarik itu kan kita memadukan antara bakso dengan mozzarella.
Nah, terus kita namakan menjadi bakso Rila. Nah, nama ini bertujuan tuh untuk menarik konsumen supaya mereka tuh bertanya-tanya apa sih bakso Rila itu. Nah, terus yang kedua itu membuat logo dan packaging yang menarik. Cara selanjutnya adalah kami membuat logo yang menarik, memadukan antara bakso dengan gorila. Karena bakso Rila itu mendekati dengan hewan gorila. Nah, kita memadukan ikon gorila dengan bakso ini supaya lebih terlihat menarik dan diberikan warna yang sesuai tema. Nah, untuk packagingnya kita buat seminimalis mungkin dan menggunakan plastik yang tebal. Nah, di packagingnya juga kami memberikan zip untuk menghindari udara yang masuk sehingga bisa disimpan dan bertahan lama. Nah, yang ketiga adalah mempertahankan loyalitas konsumen. Untuk mempertahankan konsumen, kami memberikan beberapa promo menarik di setiap penjualannya. Kami memberikan tas kecil dan stiker pada setiap pembelian 2 bakso Rila. Lalu kami akan memberikan potongan harga jika konsumen sudah membeli lebih dari 3 produk kami. Nah, terus ada strategi iklan dan promo. Nah, karena sedang dalam masa pandemi, kami menggunakan sosial media untuk mengiklankan produk kami. Selain mudah dan juga banyak yang mengakses. Yang pertama kami menggunakan platform Instagram, terus yang kedua menggunakan Facebook Ad untuk promosi di Facebook, dan selain itu ada promosi di TikTok juga dengan menggunakan video-video yang menarik. Nah, selanjutnya itu ada strategi bagaimana kami mengambil keuntungan dari poin kelemahan kompetitor. Nah, kami mengambil 2 kompetitor kami, itu Bakso Pati dan Bakso Warisan Ibu. Kedua kompetitor kami itu memiliki harga di rentang 35 sampai 55.000 pada harga awalnya. Sedangkan kami memiliki produk yang jauh lebih murah, sekitar 15.000 dan 30.000. Selain harga yang lebih murah, bentuk produk kami yaitu frozen food, jadi bisa disimpan dan dapat bertahan lama. Nah, terus keunggulan lainnya dibanding kompetitor lain yaitu produk kami mudah dibuat dengan cara merebus air dan terus bisa juga digoreng. Sekian presentasi dari saya. Baik, karena pemaparan bisnis plan yang telah kami rancang sudah berakhir, saya selaku CEO dari perusahaan ini ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga diharapkan ke depannya perusahaan kami dapat mengembangkan sayap dan terus berinovasi untuk mengembangkan kancah usaha di bidang frozen food. Dan harapan kami yang sebesar-besarnya agar nantinya bisnis plan kami dapat dinilai dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil atau nilai dengan maksimal di mata kuliah kewirausahaan yang pada semester ini kami ambil. Sekian dan terima kasih saya ucapkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan namo buddhaya.